Di satu sisi juga masih sayang kali sama lakinya, biar kata lakinya begitu juga. Man, kan yang ini yang namanya emaknya ya, yang namanya emaknya kita juga kan kalau misalnya anak kita digituin sama orang kan kagak terima. Bagaimana kagak ada orang tua yang terima kalau anaknya digituin sama orang. Hola netizen yang maha benar. Ibunda Aldila Jelita Marjam Abdurrahman secara tegas menyatakan tidak merestui rujuknya rumah tangga sang putri dengan Indra Bekti. Menurut Marjam, ada kesalahan dari Indra Bekti yang tidak bisa dimaafkan olehnya. Padahal sejak Indra Bekti dan Aldila Jelita memutuskan cerai, Marjam sudah merasa lega dan berkali-kali mengingatkan sang putri soal tabiat buruk mantan suaminya itu. Sejak pertama kali melakukan kesalahan yang besar pada 2016 lalu, Marjam menilai ada banyak perubahan dalam diri mantan menantunya itu. Kemudian di akhir tahun lalu ketika Indra Bekti ditimpa penyakit pecah pembuluh darah hingga harus dioperasi, Marjam menilai penyakit itu sebagai azab atas perbuatan Indra Bekti di masa lalu. Kini Indra Bekti sudah belak-belakan mengumumkan akan segera rujuk dengan Aldila Jelita. Mereka bahkan sudah berdiskusi dengan keluarga lainnya soal rencana tersebut. Indra Bekti dan Aldila Jelita hanya tinggal menunggu tanggal yang tepat untuk melangsungkan pernikahan lagi. Marjam pun mengingatkan supaya Aldila Jelita berpikir panjang jika mau menerima Indra Bekti kembali karena menurut Marjam kesalahan Indra Bekti di masa lalu tidak sepatutnya diberikan kesempatan lagi. Marjam juga menyebut Indra Bekti sebagai penjahat kelamin dan menjadikan itu alasan mengapa ia tidak merestui putrinya rujuk kembali. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Banyak banget kan guys kejadian kayak gini nih, sudah menikah baru ketahuan. Pertanyaan saya cuma satu, cara ngebedainnya gimana? Ciri-cirinya gimana sih? Jadi sebelum menikah itu sudah ketahuan ini beloknya kutub utara atau kutub selatan. Jadi jangan bikin menderita setelah pernikahan, kasihan loh. Buat kamu para cowok-cowok yang memang orang seneng sama cewek, tampil apa adanya saja, jangan maksain demi status. Kasihan anak orang. Kalau udah kayak begini mah bingung lah, yang namanya Dila kali dia mikir anak-anaknya ntar kalau nyariin bapaknya gimana, makanya dia pengen rujuk. Di satu sisi juga masih sayang kali sama lakinya, biar kata lakinya begitu juga. Man, kan yang ini yang namanya emaknya ya, yang namanya emaknya kita juga kan kalau misalnya anak kita digituin sama orang kan kagak terima. Bagaimana kagak ada orang tua yang terima kalau anaknya digituin sama orang, kagak ada yang terima. Lah ini jadinya ini makan buah si malakama. Ini yang namanya makan buah si malakama begini, dimakan mati emak, nggak dimakan mati bapak. Bagaimana urusannya udah kalau kayak begini? Jangan macam-macam udah jadi laki. Ntar urusannya berat ya akhirat. Bekti, lu dengerin kata gua, lu jangan macam-macam Bekti, jangan pernah ngikutin kaum Lut, kagak boleh begitu, dosa, kagak mau kagak, jangan begitu lagi. Kalau emang lu bener-bener pengen rujuk sama bini lu rubah semuanya, jangan lu ulang-ulangin lagi. Kasihan anak lu, kasihan bini lu, kasihan mertua lu, kasihan orang tua lu, banyak yang harus lu jaga perasaannya. Kalau emang lu mau balikan lagi ya, lu berubah, tunjukin ke mertua lu, saya bener-bener bisa berubah. Jangan lu ulang-ulangin lagi. Lah se-Indonesia Raya merdeka lu pada tahu semua, Bek. Bagaimana sih, Bek? Kagak boleh begitu, Bek, ya. Lah ini kan jadinya kayak orang makan buah si malakama, Bek. Lah orang jadi orang sampai emaknya yang ngebuka semuanya di media. Orang udah pada ditutup-tutupin kan, jadi emaknya saking keselnya itu, Bek. Bagaimana sih, Bek? Pengen rujuk mah, namanya kita mah ngedukung aja ya, tapi kada perjanjian bener-bener harus berubah. Perjanjian hitam di atas putih bila perlu. Kalau kagak berubah mah itu urusannya ntar dah siapa kayak ngurusin. Nah kita mau di sini cuma ngeliat. Gimana sih? Kagak boleh lagi diulang-ulangin. Lu tunjukin kalau emang lu bener-bener mau rujuk. Kasihan mertua lu udah kecewa banget itu, kecewa Bek. Gimana sih Bek? Oh kasihan mertua lu Bek, itu dia udah kecewa banget itu dia, makanya dia sampai speak up ke media begitu, udah saking keselnya Bek. Dia kan itu namanya Dila, anaknya dia. Lalu juga kalau anak lu begitu lu kagak terima Bek. Jangan begitu ya. Lu berubah. Yang berubah ngapa Bek? Yang jejeg jadi orang, lu kan laki Bek. Ada orang begitu. Lah coba itu. Ibunda Aladin marah dan buka suara.
Beliau tidak rela anaknya kembali bersama kerja bakti sebab sudah ada bukti berkali-kali kerja bakti melakukan kegiatan hap-hap dan ibunya tidak mau bahwa Aladin ini kembali menderita. Ibu Aladin menjaminkan bahwa dia masih kaya, masih punya properti dan Aladin tidak akan jatuh kere, jatuh miskin kalau kembali bersama ibunya. Ibunda Aladin sampai pusing kepala, pening kepala, sampai dia harus minum 3 tablet Paramax. Ibu, kalau orang bule, Paramax itu tidak mempan. Karena tubuh kami ini tidak cocok dengan Paramax. Kita cocoknya aspirin, lebih go internasional. Ibunda Aladin mengatakan bahwa anaknya Aladin ini telah dipelet oleh kerja bakti dan telah kena sihir. Dia minta waktu 2 tahun agar dibuktikan bahwa kerja bakti benar-benar tobat dari kegiatan hap-hapnya. Apakah Ibunda Aladin akan bersatu dengan artis kondangan Waperes untuk membangun gerakan anti hap-hap yang sedang marak saat ini? Kita berdoa yang terbaik bagi keluarga ini. Apakah ini settingan hanya untuk menaikkan nama anaknya atau mantunya kerja bakti? Karena biasanya juga orang bule tidak suka bongkar aib kecuali benar-benar parah sekali. Apakah ini semua settingan? Orang bule biasanya cuek wewek, tidak peduli akan urusan rumah tangga orang. Tapi mungkin ibunda ini sudah menjadi begitu konoha sekali. Mungkin hatinya benar-benar konoha. Kita berdoa yang terbaik Bapak Ibunda, Aladin semakin sehat dan semoga kegiatan hap-hap ini akan berhenti segera. Bim Aladin, bim salabi. Jujur saya tidak pernah menonton Spiti yang ditayangkan itu sampai selesai. Pagi tadi saya selesaikan, ini juga saya selesaikan nonton Spiti ini. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu ini, izin ibu, itu merupakan satu hal kewajaran, hal yang tepat. Ketika melihat satu keadaan yang terjadi dialami oleh sang putri, pastinya ada kekhawatiran yang dirasakan oleh seorang ibu. Ya, karena kebahagiaan sang putri juga merupakan kebahagiaan dari sang ibu pastinya ya. Apalagi melihat dari segi usia, beliau menyampaikan bahwasanya sudah berumur 65 ya, artinya sudah sepuh ya. Namun saya melihat karismatik secara menyampaikan tuh memiliki satu hal karismatik menurut saya sebagai seorang ibu ya. Ya, terlepas apapun memang kita kadang juga ibu-ibu, saya juga punya ibu ya. Kadang ibu saya juga itu merasa anaknya tuh masih kecil terus. Jadi ibu saya pun merasa gini, kalau apa-apa tuh pasti punya hal-hal yang harusnya punya tanggung jawab. Sementara saya juga pasti punya pemikiran karena saya juga dikategorikan orang yang memiliki satu hal kedewasaan. Karena saya sudah mempunyai tanggung jawab terhadap rumah tangga saya sendiri. Namun tidak bisa dipisahkan ketika saya mengalami satu keadaan, pasti ibu saya lah orang yang garda terdepan agar memberikan perlindungan terhadap saya. Begitupun yang dilakukan oleh sang mama terhadap putrinya, yaitu Mbak Dila ya. Jadi saya tidak bisa untuk mengkritiki jujur ya, karena siapapun pasti menyadari sebagai seorang ibu memiliki satu hal bentuk kasih sayang yang luar biasa, tidak akan pernah putus terhadap satu hal kebahagiaan yang dialami oleh sang putri ya. Jujur saya melihat ada satu hal karismatik yang disampaikan oleh sang ibu. Jujur ya, saya salut sekali apa yang disampaikan itu runtun, dan beliau sangat punya pemikiran yang saya rasa satu ketegasan ya. Dan ini merupakan hal yang menurut saya tidak salah ya, ketika seorang ibu punya hal-hal yang pastinya tanggung jawab terhadap keselamatan, kebahagiaan yang dialami oleh sang putri ya. Tinggal nantinya mungkin Mbak Dila kan seorang yang perempuan dewasa, memiliki satu pemikiran dan bisa merenungkan, tentunya memiliki satu keputusan yang terbaik di dalam kehidupannya. Ya, saya jujur, apa yang disampaikan itu saya rasa logika ketika adanya kekhawatiran untuk pastinya demi kebahagiaan, atas nama kebahagiaan sang putri. Seorang ibu pasti akan mengutamakan kebahagiaan sang putrinya. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.